Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman melantik Gusti Ngurah Oke Darmawan sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, Provinsi Bali masa bakti 2022-2026 di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali hari Jumat 3 Juni 2022. Gubernur Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus KONI Bali 2022-2026 yang dipimpin oleh Ketua Umum KONI Bali I Gusti Ngurah Oke Darmawan. Gubernur Wayan Koster minta pengurus KONI Bali periode 2022-2026 terlantik kerja nyata pertahankan ranking 5 besar di PON 2024. Gubernur Bali berharap KONI Bali yang baru dilantik memiliki spirit yang sama dengan KONI di kabupaten kota untuk solid bersatu padu serta bekerja secara profesional dengan dedikasi yang tinggi dan pengabdian yang kuat. Kepada pengurus KONI yang baru dilantik, saya minta agar lebih giat lagi bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk memiliki komitmen yang kuat memajukan olahraga, ucap Koster. Gubernur Koster juga meminta hilangkan sekat yang bisa menjadi hambatan dalam membangun prestasi olahraga bersama dan fokus pada pembangunan olahraga di Bali. Ingat, menjadi pengurus KONI memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya terkait jabatan, namun juga bagaimana menjalankan tugas untuk mencapai prestasi bersama. Untuk itu, saya mengajak KONI Bali untuk memulai menginvestasi cabang-cabang olahraga, cabur potensial yang ada di Bali. Karena pada tahun 2023 ada sejumlah agenda olahraga yang akan dilaksanakan. Fokus lakukan pengembangan olahraga sehingga hasilnya menjadi lebih maksimal. Mintanya dengan tegas. Gubernur Bali juga memberikan apresiasi kepada KONI Bali atas prestasinya di dalam meningkatkan olahraga di Bali. Walaupun jumlah sumber daya manusia yang hanya 4,3 juta orang serta sarana dan prasarana olahraga juga sangat tertinggal, namun di tengah segala keterbatasan yang ada termasuk keterbatasan dalam segi anggaran, Bali tetap memberikan prestasi yang terbaik dengan mampu berada di peringkat kelima saat PON 2021 di Papua. Indonesia, tapi Bali juga menjadi destinasi untuk penyelenggaraan event-event berskala internasional, berskala dunia. Mari kita buat Bali ini sebagai rumahnya atlet-atlet dunia, karena mereka juga bisa memecahkan rekor dunia di Bali, mereka bisa memenangkan kejuaraan-kejuaraan besar di Bali. Saya mengucapkan selamat bekerja kepada Bapak Oke Darmawan sebagai Ketua Umum KONI yang baru dengan jajaran pengurusnya. Insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, kesinambungan dari pembinaan olahraga prestasi dari kepengurusannya yang lama akan bisa terwujud dengan baik. Terima kasih. Selain event, apa yang perlu yang lebih spesifik, apa perlu digarap di Bali sendiri sehingga prestasi bisa merangkak lagi ya ke tingkat yang lebih tentunya selain event, tentunya KONI provinsi, KONI kabupaten kota itu juga harus memprioritaskan cabang olahraga unggulan. Jangan ingin menangani semua cabur, tetapi misalnya kabupaten Badung, dia kekuatannya di mana, optimalkan situ. Kabupaten Gianyar misalnya, yang lain-lain di mana, sehingga dengan demikian pada saat dikumpulkan menjadi kontingen Bali, kita punya atlet-atlet kuat yang memang unggul karena pembinaan dilakukan betul-betul dari bawah sampai ke atas, gitu ya. Bawah kita punya strategi tertentu. Jadi kita sudah punya juga program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan program-program ini kita jabarkan dengan suatu hal yang memang setiap saat sudah bisa lakukan. Salah satu contoh, begitu kita dapat ranking 5, kita pulang dari Papua, kita kan langsung ketemu dengan stakeholder. Jadi salah satunya adalah dengan seluruh PWI, dengan teman-teman cabur, kita mengevaluasi. Karena evaluasi itu sangat penting. Begitu kita datang, begitu kita ada event pun langsung selesai itu kita evaluasi apa yang harus kita lakukan sehingga kita punya data yang pasti. Jadi benchmarking kita sekarang 5 besar. Jadi semua menginginkan masyarakat Bali bagaimana kita bisa mempertahankan 5 besar ini sehingga ini kerja keras. Dan kita nanti lakukan tahun 2022 ini kita ada sukses semua. Tahun 2023 kita PON.
dan tahun 2024 kita bisa ikut PON. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa atlet-atlet yang kemarin pun juga saya kira luar biasa. Dari 235 atlet yang kita kirim PON, sekitar 152 atlet yang memperoleh medali. Artinya di atas 60%. Ini satu hal yang luar biasa. Dan nanti kalau kita sudah punya data yang bagus, dan sudah realisasi, harapan kita akan bisa tadi sampai Pak Ketua juga menyampaikan ada beberapa olahraga unggulan yang kita akan bisa tampilkan di 13 organisasi. Ya, artinya Prapon nanti menjadi acuan untuk ya pasti salah satu indikatornya itu Prapon. Tetapi di luar Prapon kan ada Deklarnas juga. Jadi saya kira itu yang perlu. Tapi yang penting kita bagaimana kita di Prapon ini kita bisa sukses, kita bisa menampilkan atlet tanpa kita lolos ke Prapon. Tidak mungkin kita akan bisa tampil di PON. Berarti semua yang lolos Prapon akan dirangkul. Harapan kita seperti itu. Seperti kemarin juga yang lolos Prapon kita langsung dilahirkan. Terima kasih Pak. Semua cabur itu punya hubungan dengan PD, kemudian setiap cabur punya hubungan dengan organisasinya sampai di tingkat dunia. Oleh sebab itu cabur-cabur ini beberapa sudah dia itu melaksanakan biasanya kalau memang kejuaraan yang internasional pasti ada bidding. Jadi manakala kita adalah salah satu yang ikut serta bidding itu adalah Bali. Jadi kebanyakan pasti inginnya datang ke Bali dan ini potensi yang luar biasa. Tidak hanya kita bicara untuk prestasi saja, tapi multiplier efek dari kegiatan olahraga dengan suatu kegiatan dengan sport tourism ini akan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat melalui PDB dan ada yang Terima kasih. ya izin orang ini untuk menjadi kota dan atlet tahun depan. Namun demikian, kita sebenarnya tidak hanya bicara tentang prestasi saja, karena di luar itu seperti kita Gubernur sampaikan juga bagaimana di tahun 2025 ini bahwa Indonesia ini sehat dan bugar. Prestasi ya, tapi sehat dan bugar. Dengan sehat dan bugar ada beberapa hal yang perlu kita. Apakah ada target lebih besar Pak? Dari Tapi begini, jadi artinya kita tadi saya sampaikan merebut sulit, mempertahankan lebih sulit. 5 besar pun juga sangat-sangat sulit. Tapi itu harus dilakukan karena saya tidak sendiri, jadi saya ada cabur, kemudian juga pemerintah juga artinya sudah betul-betul mendukung apa yang harus dilakukan. Yang penting adalah bagaimana strategi kita ke depan. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan Bali Jani melaporkan.